Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau ke Bang Deddy. Bang Deddy, kalau tadi apa yang disampaikan oleh Mas Zainal, ada satu hal yang mungkin bisa ditanggapi ya, soal kritik oke dilemparkan, tapi ada beberapa hal yang respon dari pemerintah sendiri dianggap kurang pas ketika menerima kritik tersebut. Diganjarnya itu tidak pas gitu. Nah, dalam konteks ini gimana Bang Deddy? Ya, saya kira itu kan apa namanya pendapatnya Bung Mokhtar ya. Saya kira itu kan pendapat yang harus diuji dengan apa namanya dengan norma hukum atau norma kepantasan. Jadi kalau dianggap misalnya apa namanya tindakan hukum yang dilakukan kepolisian misalnya dalam kasus-kasus tertentu, ya kan kita punya proses peradilan dan ombudsman saya kira juga boleh apa namanya memberikan opininya atau katakanlah melakukan fungsinya dalam menjawab kritik-kritik tadi, misalnya penggunaan kewenangan yang melebihi kepantasan atau tujuan dari kewenangan itu sendiri gitu. Karena kita kan sulit juga ukurannya apa, ukuran suatu kritik yang melanggar hukum atau katakanlah penyebaran kebencian atau ketidaksukaan atau katakanlah sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu kan ada landasan hukumnya juga. Apakah itu undang-undang ITE, apakah itu pidana, dan seterusnya gitu. Jadi case per case. Nah, saya tidak bisa mengatakan bahwa apa namanya penyelenggaraan hukum, penyelenggaraan pelayanan publik kita sudah sempurna, bahkan masih jauh dari sempurna. Dan saya kira dalam konteks itulah juga Presiden mengatakan bahwa selalu masyarakat harus berpartisipasi dengan memberikan kritik, saran, yang apa namanya kemudian menjadi dasar bagi Ombudsman RI untuk bertindak atau lembaga-lembaga negara lainnya meningkatkan kualitasnya atau menghindari maladministrasi atau penyalahgunaan kewenangan gitu. Oke, baik. Saya mau ke Mas Zainal. Mas Zainal, kalau tadi Bang Deddy menyebutkan mungkin satu apa yang disampaikan oleh Mas Zainal perlu diuji. Yang kedua adalah soal perbedaan antara kritik dan juga ujaran kebencian gitu kan. Sekarang kalau kita bicara di media sosial banyak kekhawatiran bahwa ntar menyampaikan kritik akan dijerat pasal-pasal katakanlah undang-undang ITE begitu. Perlu nggak sih ada pembelahan atau pemilahan antara kritik dan juga ujian kebencian ini, Mas Zainal? Bagi saya yang pertama kalau dikatakan apa yang saya sampaikan harus diuji, ya bukan soal pengadilan yang mengujinya, itu sudah ada laporan dari teman-teman LBH, Lokataru, lebih ratusan data-data mereka soal laporan masyarakat, di mana kemudian kebebasan ekspresi mereka terancam. Atau kemudian di level misalnya diskusi mahasiswa saja yang bicara soal norma pemakzulan presiden itu dituduh secara kolektif sebagai upaya untuk menjatuhkan presiden. Lalu kemudian terjadilah upaya pengancaman pembunuhan yang sampai sekarang juga tidak jelas sampai di mana. Nah, poin saya sebenarnya ada konteks kolektif di mana kebebasan berbicara itu menjadi problem. Dan di level itu ketika presiden mungkin maksudnya hanya sekedar di wilayah ombudsman saja, tetapi ketika disampaikan dengan bahasa normatif bahwa menyampaikanlah kritik, itu kemudian bisa menjadi bias tanggapan publik terhadap perkataan itu. Oke. Yang kedua adalah kalau kita bicara maaf saya potong, kalau tadi Bang Deddy kan mengatakan konteksnya ini adalah masyarakat mengawal pelayanan publik dari hulu ke hilir, jika ada maladministrasi baru dilaporkan. Nah, tanggapannya gimana? Kalau itu saya udah bilang clear, ya pasti maksudnya presiden adalah itu, karena acaranya adalah acara ombudsman, clear dalam artian. Nah, tapi ketika diungkapkan, itu yang saya bilang, saya jelaskan dari awal tadi, ada dua faktor yang membuat publik melihatnya lebih luas. Pertama adalah karena ombudsman memang menilainya lebih luas, ya ada banyak sekali di mana ombudsman berperan bukan hanya sekedar pelayanan publik, tetapi juga sampai ke wilayah-wilayah penyelesaian perkara, ya. Misalnya kalau ada proses, kalau Anda masih ingat dulu kasus novel dilaporkan juga ke ombudsman. Kalau Anda masih ingat kasus penangkapan komisioner KPK juga dilaporkan ke ombudsman, dan ombudsman berperan dengan baik dan menyampaikan kritik saran terhadap penegakan hukum oleh pemerintah. Yang dia anggap sebagai bagian penegakan hukum itu adalah bagian dari pelayanan publik terhadap pemerintah. Dan menurut saya itu yang membuat orang memaknainya berbeda dari sekedar yang dimaksudkan oleh presiden barangkali. Dan yang kedua adalah
Ya karena memang indeks-indeks demokrasi menurun itu dikaitkan dengan begitu banyak laporan yang dipegang datanya, ada banyak datanya ya berseliweran, Anda bisa searching Google, Anda bisa temukan dengan baik. Nah, poin saya adalah ini bukan soalan apakah proses peradilan atau tidak yang buktikan, tapi ketika orang sudah ditangkap dalam kaitan kebebasan berekspresi, ya, lalu kemudian orang kebebasan berekspresi diancam pembunuhan dan sampai sekarang juga tidak selesai proses penegakan hukumnya, itu yang menjadi catatan soal bagaimana negara melindungi orang yang menyampaikan kritik. Ya. Menyampaikan kritik itu kan bukan hanya sekedar dibuka kerannya, tetapi juga ketika orang menyampaikan kritik harus ada perlindungan negara terhadap yang menyampaikan kritik, kan. Jangan sampai kemudian menyampaikan kritik bisa diancam dengan tali besi atau malah diancam dengan kekerasan dan pembunuhan. Oke, baik. Mbak Dedi, silakan ditanggapi bagaimana kemudian menjamin kebebasan masyarakat untuk berpendapat termasuk juga memberikan masukan. Saya kira ya itu tadi, benar apa yang dikatakan oleh Bung Mukhtar bahwa Ombudsman itu dalam banyak kasus sudah bergerak lebih dari sekedar hal-hal yang bersifat layanan publik, tapi juga termasuk soal bagaimana meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, supremasi hukum gitu ya. Jadi tidak ada masalah dan harus gitu loh. Cuma kita jangan campur aduk bahwa setiap masalah yang kemudian katakanlah orang yang merasa bahwa ini adalah bagian dari kebebasan menyampaikan kritik, tetapi kritik itu sendiri dalam konteks apa gitu ya, dalam konteks yang bisa tidak sejalan dengan undang-undang yang ada, misalnya undang-undang ITE misalnya gitu ya, atau sudah ke ranah pidana, itu kan karena kita negara hukum, biar saja yang seperti itu diproses melalui hukum, karena toh ada proses-proses peradilan yang bisa menjamin terlindungi hak-hak hukum warga negara gitu, tapi jangan digebiah-uyah gitu loh kalau menurut saya. Karena memang kita ini juga kan yang namanya kebebasan berpendapat, kebebasan menyampaikan pikiran atau apapun itu dihadapkan dengan batasan-batasan undang-undang gitu loh. Jadi ada juga berbagai mekanisme yang bisa menjamin perlindungan terhadap warga negara, termasuk Ombudsman, termasuk Komisi Kepolisian Nasional, Kejaksaan, dan seterusnya. Jadi kita sudah punya banyak perangkat. Nah, pertanyaan saya justru apakah perangkat-perangkat seperti itu juga sudah dipergunakan selama ini? Karena apa iya sih orang mengucapkan kata-kata itu tidak ada batasannya? Apakah menyampaikan kata-kata itu tidak gampang tergelincir menjadi katakanlah kebencian di muka umum? Apakah katakanlah sebagai bentuk permusuhan, fitnah, penghinaan? Kan semua ada standar hukumnya buat kita. Biarlah itu yang seperti itu, bias-bias persoalan seperti itu diuji oleh mekanisme perundang-undangan, mekanisme hukum yang ada. Dan kita undang, silakan Ombudsman juga ikut berperan aktif, tidak ada masalah. Kita tidak mengatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan, penyelenggaraan pelayanan publik kita itu sudah 100% bagus. Tentu saja masih jauh dari harapan kita, dan benar, bisa kita tarik lebih luas dari sekedar konteks Ombudsman, ya, pernyataan Presiden itu, dan tidak ada masalah kalau menurut saya. Kalau memang ada yang kurang, katakanlah ada pelaksanaan kewenangan yang eksesif gitu ya, mari kita perbaikin dengan cara apa? Sampaikan kritik. Ya. Tapi batasannya itu loh, karena kadang-kadang ya sejak pemilu 2014 ini antara kritik dengan penghinaan, makian, ujaran kebencian itu semua sudah melampaui batasan-batasan negara yang katakanlah negara kita, etika hukum kita, etika sosial, etika budaya kita. Kita ini bukan negara liberal di mana setiap orang bisa melontarkan apapun seperti di Amerika misalnya. Kita punya perangkat-perangkat hukum, dan kalau penyelenggaraan kewenangan hukum itu dianggap berlebihan atau kurang sempurna atau kurang tegas, silakan juga Ombudsman boleh kalau menurut saya, dan itu sudah terjadi. Oke. Tapi Bang Deddy, gimana masukan tadi dari Mas Zainal mengenai perlindungan hukum terhadap warga negara yang mengkritik? Itu juga kan perlu kepastian. Kalau hanya sekedar kritik, apanya sih yang dilindungi? Yang dilindungi itu kan orang-orang yang dipersoalkan itu kan orang-orang yang dianggap bukan melakukan kritik, tapi
yang melampaui kepantasan menurut undang-undang yang ada, apakah itu ITE, apakah itu pidana, atau yang lain-lain gitu. Dan kalau dianggap itu berlebihan, ya silakan ada ombudsman, ada komisi yudisial, ada pra-peradilan, ada kompolnas, ada komisi kejaksaan. Oke. Apalagi yang kurang kalau menurut saya. Oke, oke. Bang Zainal, apalagi yang kurang? Silakan ditanggapi. Iya, saya pikir fantasi kita, apa yang ada di kepala kita soal perlindungan itu harus dilebarkan sedikit, ya. Bukan hanya sekedar orang menyatakan sesuatu lalu kemudian dilindungi, tapi struktur peraturan perundang-undangan itu juga kewajiban buat pemerintah dan DPR untuk menyediakan dia lebih ramah dengan ekspresi. Kita semua paham ya, yang namanya undang-undang ITE misalnya, itu sama sekali tidak dibuat untuk kritikan awalnya, itu dibuat untuk transaksi elektronik. Saya pun sering mengalami itu, tiba-tiba dikirimin apa, dicoba diambil akun handphone dan lain-lain sebagainya. Nah, undang-undang ITE kan sebenarnya bergerak di wilayah itu, tapi kemudian itu berubah dalam penggunaannya, seakan-akan berubah ke arah alat pemusnah massal untuk semua ujaran apapun yang ada dengan menggunakan media sosial. Nah, saya pikir bahwa kalau kita berpikir di kepala dengan baik soal apa yang dimaksud dengan perlindungan, ya negara harus menyediakan perlindungan itu, dan kewajiban buat eksekutif dan legislatif, pemerintah dan DPR untuk juga ikut peran serta memikirkan baik-baik bagaimana kerangka hukum yang baik dan benar dalam rangka memberikan jaminan kebebasan berpendapat. Itu satu. Yang kedua adalah tentu saja ada kewajiban negara, pemerintah dan DPR juga untuk menegur semua pelaksanaan tindakan yang eksekutif. Bukan hanya kemudian sekadar mengatakan silahkan melakukan apapun penegakan, nanti ada mekanisme hukumnya. Menurut saya DPR punya porsi kontrol, presiden punya porsi kontrol dalam artian kepolisian misalnya langsung di bawah presiden, dan DPR punya komisi 3 yang bisa bekerja langsung bersama dengan kepolisian misalnya. Nah, maksud saya itu yang digunakan, bukan hanya sekedar mengatakan bahwa silahkan aja lapor. Kalau kemudian orang sudah jadi korban lalu kemudian silahkan lapor, bisa jadi tidak bisa menyelesaikan problem dengan baik dalam konteks itu. Baik, terima kasih Mas Zainal. Bang Deddy juga terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, semoga sehat selalu.